Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi November minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama saya Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu segmen apa ini adalah segmen yang membahas keadaan IHSG dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk 1 minggu ke depan, teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini untuk entah itu melihat referensi saham ya, atau ingin tahu aja kondisi IHSG seminggu ke depan, kalian bisa ikuti segmen ini. Dan juga jangan lupa buat kalian yang belum punya grup saham maupun forex, kalian bisa join di grup gue di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Oke teman-teman, berbicara tentang IHSG minggu kemarin ya. Jadi IHSG kemarin ditutup di 5.335-an teman-teman ya. Dan itu merupakan pengaruh dari US election juga tentunya teman-teman ya. Yang mana kita tahu Joe Biden itu menang. Dan mungkin ya teman-teman, walaupun nggak secara direct dia mempengaruhi indeks kita, mungkin ini ya, karena ada rumor-rumor bahwa kalau misalnya Joe Biden itu menang, dia itu banyak dana dari US itu akan menyebar di negara berkembang, terutama di Asia Tenggara teman-teman ya. Dan itu termasuk salah satunya Indonesia tentunya ya. Jadi itu mungkin yang ngedrive IHSG kita. Dan juga karena seperti biasa ya, kalau misalnya itu ada presiden baru yang menang gitu ya, pasti kepercayaan ekonominya itu akan turun. Sehingga kemarin kita bisa lihat ya, US dollar itu juga turun. Dan pair-pair yang berlawanan dengan US dollar itu juga naik semua. Ini tandanya rupiah itu juga berpengaruh ya. Jadi rupiah itu nilainya menguat teman-teman ya, karena US dollarnya menurun. Dan itu juga mungkin yang menjadi katalis kenaikan yang ada di indeks kita IHSG teman-teman. Oke. Nah, terus juga kira-kira saham apa saja yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu ke depan. Gue juga akan membahas itu juga teman-teman ya. Selama ini juga kemarin, di minggu kemarin gue sudah merekomendasikan beberapa saham, itu juga nanti gue akan bahas. Dan tentunya juga kalian juga sudah request tentunya saham-saham yang mau gue bahas di komen dan juga di grup Discord. Gue juga akan bahas teman-teman ya. So sekarang nggak pakai panjang lebar lagi, sekarang kita akan bahas tapi seperti biasa gue akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sedang menggunakan charting toolsnya dari tradingview.com ya. Buat kalian yang belum punya charting tools apapun, kalian bisa cek nih tradingview.com ya. Ini keren banget sih charting toolsnya, ini gue pakai untuk terutama di trading saham, ini gue pakai banget ya. Kalau misalnya di trading forex gue biasa pakai MetaTrader 4, tetapi kalau di saham gue selalu pakai TradingView karena ini nggak perlu diinstal, kalian tinggal buka websitenya dan ya ini juga lengkap banget ya, bisa fitur-fitur juga bagus banget. Kalian bisa cek, linknya sudah ada di bawah. Oke, ini adalah indeks kita ya, IHSG teman-teman ya, dari TradingView. Oke, dan ini dinamainnya composite, itu adalah indeks harga saham gabungan IDX. Oke, seperti yang tadi gue bilang teman-teman ya di awal video, kemarin IHSG minggu kemarin tuh ditutup di level 5.335. Ini karena pengaruh dari US election tentunya teman-teman ya. Pas US election itu 2 hari berturut-turut ya, dari kemarin hari Kamis sama Jumat itu dia naik ya, gila-gilaan teman-teman ya. Drive-nya gila-gilaan karena Joe Biden itu dinyatakan menang melalui electoral itu teman-teman ya. Dan kemudian efeknya walaupun nggak secara langsung, tapi ya kita tahu ya, karena banyak rumor yang bilang kalau Joe Biden menang, uang di US itu bakal mengalir ke daerah-daerah berkembang seperti di Asia Tenggara ya, karena memang ekspansi pemerintah dan itu merupakan bagian dari salah satu kampanyenya si Joe Biden. Dan juga nilai dolar turun teman-teman ya, karena memang setiap pergantian presiden itu kepercayaan akan ekonomi itu pasti goyang lagi ya. Jadi US dollar turun dan kemudian rupiah juga otomatis menguat ya. Oleh karena itu mungkin itu yang menjadi ngedrive dia punya kenaikan di indeks kita IHSG. Oke. Jadi di level 5.335 dan kemungkinan dia besar dia akan menuju kemana? Dia akan menuju ke 5.550-an teman-teman ya, di 127,2-nya ini, 1,272 maksud saya. Dia akan ke level di situ teman-teman, di level 5.550. Oke, itu adalah target IHSG berikutnya ya. Dan kalau misalnya dia sampai ke 5.550 berarti tren IHSG kembali bullish teman-teman, dan ini menjadi kabar baik buat kita. Dan mungkin saja dia akan mengejar kembali ke 6.000 nantinya. Kalau misalnya dia ke 1.2, yang penting tuh 5.550-nya ini harus kena dulu teman-teman ya. Jadi
Kalau misalnya bisa saya gambarkan di sini, mungkin dia arahnya itu akan ke sini teman-teman ya, ke arah sini, dan dia kemungkinan besar akan retrace dulu ya sedikit ya, mungkin kembali ke area support yang resisten yang menjadi support di sini teman-teman ya, di daerah sini. Oke, dan kemudian dia baru akan kembali bergerak naik ke level 5.800 atau bahkan sampai ke 6.000-nya langsung teman-teman. Ini adalah pergerakan indeks IHSG. Ini adalah skenario optimis atau skenario bullishnya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dia berhenti besok teman-teman, misalnya di 5.400 dia berhenti, dia bikin false break ke bawah, ini bisa menjadi double top dan ini malahan bisa jadi berbahaya. So nanti minggu depan kita melihat, mudah-mudahan tekanan bullishnya masih ada nanti hari Senin dan dia berhasil mencapai level 5.550 dulu. Oke. Itu untuk indeks kita ya, IHSG. Dan sekarang sebelum gue bahas tentang saham-saham apa saja yang bisa ditradingkan besok, gue akan bahas juga saham yang sudah gue rekomendasikan kemarin teman-teman ya. Yang pertama itu ada BNI. Oke. Ada BNI ini ya. Nah, BNI ini kemarin kita kena ya. Kemarin saya sempat buy di sini di level 4.650 kemarin saya bilang ya. Dia sempat ketarik sedikit ya, tapi untungnya nggak sampai SL dan dia lari kenceng sampai tadi high-nya itu kita sempat dapat sekitar 7%-an ya teman-teman ya. Tetapi saya sudah lepas sebagian kemarin teman-teman di 4850 dan ini saya sebagian lagi saya tahan di sini teman-teman di sekarang masih running posisinya 4950 dan saya akan terus tunggu sampai target saya di level 5000 teman-teman ya, di level 5000. Oke. 5000-an lah, di level 5000 sampai 5100 itu target BBNI saya. Oke. Berikutnya ada SIDO teman-teman. SIDO muncul. Nah, ini ya teman-teman ya, SIDO. Oke, SIDO ini juga masih berada di masih berada di level floatingnya lah harga open kita teman-teman ya. Saya juga ini kemarin sudah ngedrive. Ternyata open kita tuh sudah ke drive ya kemarin. Tinggal tunggu aja apakah dia bisa naik terus ya, karena saya bilang kita opennya itu menggunakan breakout teman-teman. Tapi kalau misalnya dia besok hari Senin dia turun dan kena stop loss kita, pasti saya buang SIDO. Oke, tapi selama ini ya ini saya tunggu aja kalau untuk SIDO. Oke. Masih di hold SIDO. Berikutnya ada SMRA teman-teman. SMRA. Nah, SMRA ini juga masih up teman-teman ya. Jadi kita masih on target juga. Dia masih running 7% sekarang teman-teman. Ini kebetulan SMRA ini porsi saya bagi dua dengan Citra ya teman-teman ya. Jadi saya nggak terlalu banyak di sini. Tetapi ini saya masih hold. Saya cukup senang karena kita sudah generate sekitar 7% ya dalam waktu kurang lebih 1 minggu teman-teman ya. So ini good choice juga, masih saya pertahankan. Oke. Berikutnya ada Citra teman-teman, ini juga saya pegang ya Citra. Citra ini juga masih masih bullish ya, dan ini saya masih rekomendasikan ya teman-teman. Jadi nanti ini saham Citra ini saya akan bahas lebih lanjut di saham-saham yang saya rekomendasikan minggu depan karena ini masih masuk ya. Karena Citra ini saya senang banget ya, dia build-nya tuh bagus sekali. Dia konsolidasi di sini, ketika dia break dia bikin build up di sini teman-teman, dan di sekarang candle terakhirnya tuh ada bullish pin bar. So ini Citra juga masih saya hold teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ada pegang BSDE, ini juga kemarin saya sempat sounding ya. Saya sudah lama sebenarnya pegang BSDE dan ini kayaknya bentar lagi saya mau jual sih untuk yang BSDE. Oke. Nah, itu adalah saham-saham yang kemarin saya rekomendasikan. Terus berikutnya saham yang bisa kita jadikan referensi itu apa Bang minggu depan? Oke. Pertama itu tadi saya bilang saham yang saya favoritkan adalah Citra ya. Ini tadi saya bilang ya teman-teman. Kenapa saya memilih Citra? Saya akan gali lebih jelas di sini ya. Ini saya delete supaya lebih jelas. Ini saya bikinin teman-teman ya. Dia punya garisnya dulu. Oke, garis horizontal aja, nggak usah terlalu ribet. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini Citra teman-teman ya. Kita bisa lihat dia bikin yang namanya konsolidasi di sini ya. Di sini konsolidasi ya, dan akhirnya dia breakout, dan pas breakout ini dia nggak langsung lari, dia malah bikin build up kecil di sini, konsolidasi kecil, dan ini merupakan sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena dia berarti ngumpulin power di sini teman, dan dia akan naiknya tuh lebih jauh lagi. Oke. Dan untuk candle behaviornya yang terakhir teman-teman, kita bisa lihat ya candle behavior dia yang terakhir itu dia bikin yang namanya rejection bullish ya teman-teman. Bisa masuk ke bullish pin bar ya, saya nggak bilang bullish pin bar juga sih karena ini bentuknya sudah terlalu tebal untuk bullish pin bar, tetapi ini rejection yang bagus untuk bullish ya. Dia sempat turun kemudian di reject dan akhirnya dia close bullish up teman-teman ya, dan ini hari Senin bisa menjadi pertanda bagus untuk dia untuk terus naik ya. Dan untuk targetnya sendiri teman-teman, kita bisa ukur dari jarak bawahnya ini, kita ukur aja 1:1 untuk breakoutnya.
Ini untuk targetnya si Citra bisa di sini teman-teman ya. Kita naikin lagi ke 1000, level 1000. Jadi kalau kita beli di 800, hold di 1000 kita buang seperti itu. Atau kalian mau sampai 50%-nya kalian buang setengah, kalian sisanya pertahankan. Itu boleh, tergantung kalian jenisnya seperti apa. Oke. Itu untuk Citra. Dan yang kedua ada saham yang namanya Wika teman-teman ya. Ini juga saya rekomendasikan untuk minggu depan. Kenapa seperti itu? Karena simple ya alasannya, dia bikin trendline-nya dan dia sudah break trendline-nya dengan satu candle bullish yang cukup kuat, dan kemudian di candle kemarin hari Jumat dia tutup spinning tops, nggak bullish nggak bearish, tapi ini menjadi pertanda yang masih bagus, dan saya percaya dia ini kemungkinan besar akan terus naik teman-teman ya, sampai level 1380-nya dulu ya. Kalau misalnya kita mau hitung betul-betul sebentar. Kalau kita hitung betul-betul teman-teman ya, di sini saya tarik seperti ini, saya ukur range-nya dari sini ke sini, oke. Dan ini kita break di sini teman-teman, 1:1, kemungkinan besar dia akan close di daerah sini, ya, di sini, oke. Nah ini kalau misalnya kalian lihat ya teman-teman, ini saya delete dulu, saya bikin yang baru ya. Kita entry di sini misalnya teman-teman ya, terus stop loss-nya cukup di bawah si candle yang ngebreaknya ini ya, baru bozunya ini. Kemudian untuk TP-nya kita bisa pertama tuh di high-nya di sini dengan risk ratio 1:1,5 ya. Stop loss-nya di 1180, TP-nya di 1335, open-nya di 1240. Atau kita bisa ideal dengan TP-nya kita ganti ke 1380 sampai 1400 dengan risk reward ratio jadi 1:2,3, dan ini bagus sekali untuk Wika teman-teman ya. Oke. Seperti itu untuk Wika, semoga bisa jelas teman-teman ya kenapa alasannya saya mau entry di situ. Nah, berikutnya saya akan bahas saham-saham yang kalian request teman-teman ya. Yang pertama itu ada ASI, Astra International teman-teman ya. Untuk Astra International ini juga sahamnya masih bullish naik teman-teman ya. Targetnya sebentar lagi sampai 6.275. Dia masih up terus dengan candle terakhir kemarin di hari Jumat, dia tuh bullish kuat. Kemungkinan besar hari Senin dia akan meneruskan sampai ke level 6.275 sampai 6.300. Itu untuk Astra International. Berikutnya ada BBRI ya. Intinya gini loh teman-teman, kalau kayak saham kayak Astra, BBRI, BMRI, ya Telkom seperti itu kalian nggak perlu takut teman-teman kalau misalnya mau entry di keadaan sekarang ya. Kenapa? Karena harganya masih cukup relatif murah sekarang, dan kalau misalnya dia turun lagi pun kalian tinggal beli lagi gitu, karena tendensinya itu akan selalu naik kalau BUMN. Kalau karena krisis dia turun wajar, tetapi dia akan rebound kembali dan bahkan dia akan melebihi tahun-tahun sebelumnya. Itu yang menurut pengalaman saya sesudah yang saya alami ya. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya kalian beli blue chip gitu ya. Dan untuk BBRI juga pun sama ya, targetnya masih bisa ke level 3.800-an ya, itu terdekatnya. Atau kalian kalau mau ngejar idealnya dia bisa ke 4.000 teman-teman ya BBRI. Dan ini juga masih berjalan ya teman-teman ya, sesuai dengan plan saya sudah pernah gambar kemarin. Dan ini akan terus naik teman-teman ya, sampai ke 4.000. Jadi ini diamin aja, saya pun masih hold BBRI ini dari harga 3.000-an teman-teman ya. Jadi santai aja gitu kalau untuk BBRI ya. Oke. Berikutnya ada BMRI teman-teman. Nah, BMRI pun sama ya, karena ini bank BUMN tuh semua pergerakannya sama ya, BMRI ya, BBCA, bank-bank besar tuh pergerakannya rata sama ya. Jadi kalau untuk BBRI ya, BMRI ini targetnya 6.200 sampai 6.300 ya, di atas ini. Ini juga apa ya, kalau misalnya kalian mau hold itu boleh. Kalau misalnya kalian mau buy sekarang itu saya rasa nanti dulu, tunggu dia sampai melakukan koreksi besar sekali ya teman, baru kalian entry lagi di BMRI. Begitupun kalau misalnya di saham-saham besar, bank besar lainnya, kalian tunggu koreksi besar sekali lagi aja gitu ya. Berikutnya ada Telkom teman-teman ya. Ini juga saham yang kemarin saya kemarin saya ada entry di Telkom juga teman-teman ya. Kenapa saya entry di Telkom ya? Karena dia ada double top, dan di sini ada bullish pin bar di double top di supportnya, dan dia bikin double top. Setelah bikin swing saya entry, dan memang ternyata double topnya mau jadi teman-teman ya. Di sini dia sudah berada di area necknya. Kita tinggal lihat dia apakah di area necknya dia bisa tembus. Kalau dia bisa tembus area necknya, ini akan menjadi sesuatu yang bagus untuk Telkom, karena kita bisa lihat ya 1:1-nya ini berapa ya, seperti ini ya. Ini menjadi targetnya dia teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat entry dari sini, target di sini, stop lossnya cukup di bawah dia. Oke, risk rewardnya itu jadi 1:3. Stop lossnya di 2.740, entry-nya di 2.840 juga. Terus kemudian TP-nya di 3.140. Oke, jadi ini Telkom itu bagus kalau misalnya double bottom-nya itu jadi. Oke.
Berikutnya ada Wika. Wika tadi saya sudah bahas teman-temannya seperti itu, jadi saya skip. Berikutnya ada Adi. Ya, Adi. Oke. Nah, Adi ini juga bagus teman-temannya, bagus sekali. Kalau misalnya kalian mau entry, dia sudah break ya keadaan ini, bahkan ini bisa jadikan referensi juga nih buat kalian ya. Jadi selain Wika kalian bisa pilih Adi juga teman-temannya. Kalau misalnya kalian mau entry, ini bisa saya jadikan rekomendasi, dan thank you buat yang sudah kasih saya suggestion untuk lihat Adi, karena ini saya mungkin akan entry juga nih hari Senin. Ini bagus banget ya Adi ya. Sama konsepnya sama Wika, dia bikin pattern di sini ya. Di sini ada descending triangle yang gagal dan kemudian dia bergerak up. Untuk targetnya pun ya ini sangat bagus ya. Kita bisa 1:1 seperti ini mungkin. Oke, ini jadi target ideal tapi teman-teman tentunya di high-nya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita entry, kita bisa lihat di sini stop loss cukup di bawah sini, targetnya di atas dengan risk reward rasionya 1:2,7. Stop loss di 565, entry di 600 dan TP di 695. Itu untuk Adi teman-teman ya. Berikutnya ada Pegas. Nah, untuk Pegas ini sendiri ya, mungkin dia akan naik dulu sampai sedikit teman-teman ya. Sedikit sampai mana? Sampai sini dulu nih teman-teman, sampai 1150 dan dia akan koreksi. Jadi buat kalian yang mau entry sekarang, saya rasa risk rewardnya nggak terlalu bagus. Jadi mendingan kalian tunggu dulu aja. Begitu dia kena di sini, dia koreksi ke bawah, kalian entry. Atau kalian mau entry sekarang boleh, tapi siapkan dana untuk yang namanya averaging kalau misalnya dia dibawa turun. Oke? Itu untuk Pegas teman-teman ya. Berikutnya ada BSDE ya, ini juga tadi saya sudah bahas sebetulnya ya. Dia akan lari terus saham BSDE-nya sampai kemana? Targetnya sampai ke 1040 ini, sampai ke 1070 ini teman-teman. Range-nya di atas ini. Jadi saya rasa ini tinggal sedikit lagi runningnya nih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau entry BSDE, kayaknya udah agak telat ya. Jadi tunggu dulu karena sini terus dia retrace pakai Fibonacci 618-nya baru kita bisa entry. Oke, untuk BSDE seperti itu. Berikutnya ada BDMN teman-teman. Nah, untuk BDMN sendiri ya kita baiknya tunggu dia break dia punya trendline di sini teman-teman ya. Karena ini ada trendline-nya, kita lihat dia bisa bertahan apa enggak. Feeling saya teman-teman ya, menurut saya nanti hari Senin dia akan naik nih dengan satu Marubozu candle yang besar, oke. Jadi kalau dia bisa naik satu candle Marubozu yang besar seperti ini teman-teman, misalnya ini candle-nya seperti ini misalnya. Nah, ini kalau dia close-nya seperti ini menjadi indikasi yang bagus. Jadi kalau kalian mau spekulasi sekarang boleh ya. Spekulasi kalian beli dari harga sekarang, terus stop loss cukup di bawah sini aja. Dengan targetnya tuh di high-nya di sini aja. Oke, seperti ini. Jadi stop loss-nya di 2350, entry-nya di 2540 sampai 2550, TP-nya di 3080 dengan risk reward ratio 1:3. Itu kalian kalau mau spekulasi di BDMN. Tetapi kalau kalian mau aman, kalian tunggu dia break di sini ya. Jadi entry-nya bisa di sekitar 2700-an. Stop loss-nya juga bisa di area 2500-an atau 2450. TP-nya di area yang sama dengan risk reward-nya lebih jelek sedikit ya, 1:2,2, tapi itu masih worth it. Oke, itu untuk BDMN. Berikutnya ada Agro teman-teman ya, saham Agro. Oke, nah untuk Agro sendiri dia sudah berada di area moving average, tapi dia belum terbentuk swing ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu sampai dia bisa ada satu candle yang close di atas harga 388 ya, baru kita bisa entry buy. Oke, jadi patokannya sampai ada candle atau candle yang close ya, close bukannya high teman-teman ya, tapi close di atas 388 itu kita bisa entry buy ya. Jadi di sini stop loss-nya di daerah 300 sekitar 340 dan TP-nya sekitar di 524-an dengan risk reward rasionya 1:2,62. Seperti itu untuk Agro. Berikutnya ada BJBR teman-teman. Nah, untuk BJBR sendiri juga sama teman-teman, dia ada di top ya, dan dia candle terakhirnya menunjukkan ada tekanan bullish di sini teman-teman ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang bagus. Kalau saran saya tunggu breakout ya, tunggu breakout aja di BJBR. Jadi seperti ini teman-teman ya, tunggu breakout di sini, stop loss-nya di bawah sini tetap di 1075, stop loss entry di 1175 dan TP-nya teman-teman ya. Ini kita tinggal lihat dia punya tren seperti ini, kita copy 1:1 seperti ini. Jadi kira-kira TP-nya itu di atas sini di harga 1415 dengan risk reward ratio-nya 1:2,4. Oke, itu untuk BJBR. Jadi saran saya untuk BJBR ini tunggu breakout aja, karena kalau kita entry sekarang agak bahaya. Takutnya jadi double top gitu teman-teman. Kalau jadi double top kan jadi bahaya. Mendingan tunggu breakout, oke? Nah, berikutnya ada BBTN teman-teman ya. Ada BBTN di sini. Nah, BBTN juga sama, dia hampir kena ke topnya. Jadi menurut saya ini tunggu dulu aja, ketika dia kena top, dia retrace ke bawah baru kita bisa entry. Ya, jadi jangan dulu entry langsung di BBTN karena dia sudah mau kena atasnya atau kena resistensinya teman-teman. Jadi kita mendingan lebih baik tunggu dulu.
Berikutnya ada GWSA ini ya, Greenwood Sejahtera. Ini merupakan saham yang risky teman-teman ya. Kalau menurut saya kita jangan entry dulu di sini ya. Kenapa? Karena dia banyak candle rejection di sini, ada liquidity pool juga di sini teman-teman ya. Ada unfilled ordernya. Kemudian di sini juga banyak sekali rejection bearish teman-teman. Jadi agak risky ya. Jadi menurut saya nih kita stay away dulu dari Greenwood Sejahtera GWSA. Berikutnya yang terakhir ada Breeze teman-teman ya. Breeze ini juga dia tidak terlalu terpengaruh sama kemarin ya teman-teman ya, yang US election, tetapi di sini kita masih belum bisa entry teman-teman, sayangnya masih belum bisa entry. Tunggu di area 618-nya aja, itu lebih bagus teman-teman ya. Tunggu di sini karena candlenya ini masih belum ada momentum bullishnya teman-teman. Jadi kita mesti bersabar sedikit. Mungkin dia sampai ke 1075 baru kita bisa entry teman-teman ya. Dengan stop lossnya itu bisa di area 1000 gitu ya, dan TP-nya itu bisa di area 1700. Itu untuk Breeze, jadi agak bersabar sedikit di Breeze. Oke, jadi itu sudah semua saya bahas ya, request dari kalian. Dan kalian juga tentunya bisa request terus-terusan ya. Kalian tinggal komen aja di bawah di sini ya, di comment section. Saham apa yang mau saya bahas, saya pasti akan bahas, oke? Dan juga teman-teman, kalian jangan terlalu ini disclaimer aja sih, kalau misalnya kalian mengambil informasi di video ini, kalian sesuaikan dengan money management kalian, trading style kalian, dan juga trading management kalian. Kalian juga tentunya harus resiko itu ditanggung penumpang ya teman-teman. Jadi sesuaikan dan menggunakan informasi di sini dengan bijak, oke? Mungkin sampai sini dulu teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang indeks kita IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk trading kami minggu depan. Gue juga sudah bahas yang kalian request sebagai subscriber, kalian juga bisa request teman-teman ya, nanti di kolom komentar. Oke, sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian teman-teman, buat yang belum punya grup ya, grup trading, baik itu kalian trading saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue via aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang, atau kalian mau request tentang apa yang mau gue bahas ke depannya, baik itu saham maupun materi-materi apapun, kalian tinggal komen di bawah teman-teman ya. Dan juga jangan lupa kalau misalnya kalian mengambil informasi dari video ini, kalian harus menanggung resikonya sendiri. Ini disclaimer teman-teman ya. Dan juga kalian sesuaikan dengan trading management kalian, trading style kalian, dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal teman-teman tentunya. Oke, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman ya videonya. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa membantu kalian juga, dan juga bisa minimal bisa jadi referensi teman-teman untuk kalian memilih saham minggu depan. Oke, thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.